Rusia meluncurkan salah satu serangan udara terberat tahun ini pada malam 23 hingga dini hari 24 Januari. Lebih dari 375 drone dan 20 rudal menyerang jaringan listrik Ukraina. Pesannya jelas, padamkan listrik saat musim dingin dan jadikan dingin sebagai senjata. Kehidupan sehari-hari jadi sulit, tapi Ukraina tetap bertahan. Dalam beberapa jam, Kiev membalas dengan membakar depot minyak dan meledakkan amunisi jauh dari garis depan. Apa yang dimaksudkan untuk menjerumuskan Ukraina ke dalam kegelapan justru mengungkapkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Kerentanan Rusia yang semakin besar. Mari kita perlambat dan bahas apa yang sebenarnya terjadi. Serangan terjadi saat malam paling sunyi, mulai tak lama setelah tengah malam hingga sekitar pukul 5 pagi. Suara pertama yang didengar orang-orang adalah dengungan drone, Shahid, dan Garan. Mereka datang secara bergelombang, satu demi satu, memaksa pertahanan udara tetap aktif, sementara pertahanan tersebut fokus pada drone. Rudal-rudal pun menyusul. Rudal balistik Iskandar, senjata hipersonik Zirkan, lalu rudal jelajah KH. 22 yang lebih tua menyusul. Setiap jenis punya peran, bersama membentuk serangan berlapis. Melihat lokasi pendaratan mereka, tujuannya jelas. Pembangkit listrik, gardu listrik, dan jaringan pemanas diserang. Kiev, Kharkiv, Chernihiv, dan kota lain diserang hampir bersamaan. Ini bukan soal satu target, tapi tekanan pada seluruh sistem sekaligus. Beberapa gardu induk yang rusak menyalurkan listrik langsung ke fasilitas nuklir, dan disitulah bahayanya semakin dalam. Ketika pasokan listrik ke sistem-sistem tersebut terganggu, risikonya melebihi sekadar listrik padam, menyentuh aspek keselamatan yang dihindari semua negara. Serangan ini juga sangat berdampak pada warga sipil di Kharkiv. Sebuah bangsal bersalin terkena serangan. Sebuah tempat penampungan yang menampung keluarga pengungsi juga terkena. Sebuah rumah sakit juga mengalami kerusakan. 19 orang terluka, termasuk seorang anak. Sementara itu terjadi, daerah pemukiman di Kiev juga terkena serangan. Pabrik Roshin terkena serangan, dan saat suhu turun di bawah minus 10 derajat Celcius, ribuan rumah kehilangan pemanas dan listrik secara bersamaan. Saat listrik padam, dampaknya langsung terlihat. Lebih dari 1,2 juta properti di seluruh negeri kehilangan listrik. Di Kiev, sekitar 6.000 gedung tanpa pemanas. Itu berarti keluarga memasak di atas kompor gas dan tidur dengan mengenakan mantel agar bisa bertahan sepanjang malam. Rumah sakit beralih ke generator cadangan, bukan sebagai tindakan pencegahan, tetapi karena mereka tidak punya pilihan lain. Di Chernihiv, pemadaman bergilir menyebabkan sebagian besar wilayah gelap gulita. Menariknya, ini tidak terjadi sendiri. Saat serangan terjadi, pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat berlangsung di Abu Dhabi. Para diplomat Ukraina, Rusia, dan Amerika baru saja duduk untuk membahas langkah selanjutnya yang mungkin diambil. Waktunya terlalu tepat untuk diabaikan. Rusia tidak memberikan tanggapan di meja perundingan. Rusia membalas dengan serangan udara. Menlu Ukraina menyebutnya sinis dan alasannya jelas. Ini bukan hanya serangan infrastruktur, tapi juga proses negosiasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa pemerintah juga menyuarakan pandangan yang sama. Mereka menyebut serangan itu sebagai upaya sengaja membuat warga sipil kehilangan pemanas dan listrik saat musim dingin. Dan kalau Anda bertanya-tanya, inilah alasannya mengapa hal ini penting. Ketika keuntungan di medan perang terhenti dan kerugian meningkat, Rusia beralih menggunakan penderitaan warga sipil sebagai alat tawar-menawar. Ini bukan kekuatan, tapi keputusasaan, taktik yang dikenal di Chechnya. Di Suriah, Moskwa belajar penderitaan warga sipil bisa jadi alat tawar-menawar. Strategi Putin selalu mengutamakan mematahkan moral lawan, termasuk dalam perang di Ukraina, terutama saat tekanan dan keraguan muncul di lingkaran dalamnya. Namun, perubahan itu justru menyoroti bagaimana strategi tersebut benar-benar berbalik arah. Rusia ingin Ukraina membeku dan hancur, tetapi justru menghadapi negara yang sudah pernah melewati semua itu. 3 musim dingin menggunakan taktik serupa, namun tiap musim berbeda. Respons Ukraina langsung terlihat dari reaksi cepat pertahanan udaranya. Dari lebih dari 375 drone yang diluncurkan, 357 berhasil ditembak jatuh. Beberapa rudal berhasil dicegat. Saat serangan masih berlangsung, tim darurat sudah bergerak
dan perbaikan sudah dimulai meski peringatan masih berbunyi. Jaringan energi kini tidak serapuh tahun 2022. Serangan berulang membuat Ukraina harus mendesain ulang sistem dari awal. Listrik kini tersebar, jadi gangguan di satu area tak melumpuhkan wilayah lain. Tim perbaikan lebih cepat karena sudah berpengalaman. Pusat pemanas lokal segera dibuka dan masyarakat sudah paham rutinitasnya. Ponsel diisi dulu, air disimpan, lilin disiapkan, tetangga saling cek. Pengalaman dari luar negeri membuat mereka saling mendukung dengan cara serupa. Kita semua sedang mengamati apa yang terjadi di Ukraina saat ini, serangan brutal Rusia terhadap infrastruktur penting, terhadap kota-kota Ukraina, yang tentu saja menyebabkan korban sipil. Uni Eropa mengirim ribuan generator ke Ukraina sejak serangan energi Rusia, agar rumah sakit dan tempat penampungan tetap beroperasi saat listrik padam. Belanda dan Jerman mengirim peralatan bernilai puluhan juta euro. Amerika Serikat menambah ratusan juta dolar untuk dukungan kemanusiaan dan energi. Ini bukan sekadar angka abstrak. Bantuan tersebut langsung berdampak pada ruang perawatan rumah sakit yang tetap buka dan rumah-rumah yang tetap hangat. Jika kamu masih di sini setelah pembahasan pembekuan, ledakan, keju Swiss, dan pertahanan udara, tekan tombol subscribe. Jika Rusia terus meluncurkan 375 drone sekaligus, kita butuh semua notifikasi untuk mengikuti perkembangannya. Oke, kembali ke topik. Rusia menghancurkan panas dan cahaya, Ukraina melindungi rakyatnya, membangun ulang, dan beradaptasi lebih cepat. Setiap serangan menjadi pelajaran, dan setiap pelajaran membuat target berikutnya semakin kuat. Dalam hal ini, Ukraina telah menjadi tempat uji coba untuk peperangan modern. Teknologi sipil seperti drone murah kini berperan strategis. Pasukan Ukraina bertarung dengan senjata dan ide. Mereka cepat beradaptasi, mengubah alat sehari-hari untuk pertahanan, dan menyesuaikan diri langsung. Prajurit di garis depan tak hanya menjalankan rencana, tapi juga belajar dari tiap serangan dan membagikan pengetahuan itu. Teror gagal meruntuhkan jaringan. Rusia kehabisan pilihan. Setiap serangan gagal menguras rudal dan menunjukkan kosongnya pembicaraan Abu Dhabi. Ukraina tidak hanya bertahan, tapi juga membalikkan keadaan. Rusia ingin Ukraina hancur, tapi justru memicu perlawanan. Sumbu itu terbakar langsung kembali melintasi perbatasan. Membawa serangan yang diperhitungkan dengan cermat, dirancang untuk menghantam bagian yang paling menyakitkan, yaitu mesin perangnya sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya sangat tepat dan strategis. Drone dan rudal Ukraina kini menyerang lebih jauh ke dalam Rusia dari perkiraan banyak orang. Contoh jelas terjadi saat serangan ke depot minyak di Penza, lebih dari 325 mil dari perbatasan Ukraina. Да ну нахрен. Охренеть. Serangan ini menyebabkan kebakaran besar dengan api setinggi ratusan kaki yang terlihat dari jauh dan berlangsung beberapa hari meski suhu di bawah 0 derajat. Ini bukan kecelakaan. Kebakaran seperti itu memang dimaksudkan untuk dilihat dan dipahami. Ini menunjukkan jangkauan Ukraina meluas, perang Rusia rentan, dan keamanan di Rusia mulai goyah. Penza bukan kasus terpisah. Serangan itu menghantam gudang amunisi, memicu ledakan sekunder yang menerangi langit malam dan terus terbakar setelah benturan. Pusat logistik diserang, mengganggu pasokan. Gardu listrik dan areanya rusak, memutus listrik ke jalur kereta api dan pos komando Rusia. Setiap serangan makin melemahkan sistem itu. Ini bukan sekadar balas dendam, tapi dirancang untuk melemahkan kemampuan perang modern Rusia. Bahan bakar, tank, truk, pesawat, dan generator sangat bergantung padanya. Logistik menghubungkan seluruh medan perang. Serangan Ukraina diperkirakan melumpuhkan 10-15% kapasitas penyulingan Rusia. Kehilangan ini sangat signifikan. Artinya, bahan bakar ke garis depan berkurang, biaya naik, pergerakan lambat, dan tekanan ekonomi makin berat akibat sanksi. Di Rusia, dampaknya tidak hanya pada bahan bakar dan pasokan, tapi juga masyarakat. Warga sipil yang dulu merasa perang jauh, kini melihat ledakan, depot minyak terbakar, dan sirene serangan udara di wilayah mereka. Jarak yang dulu terasa pun hilang. Coba dengar betapa seram suaranya.
Setiap serangan Ukraina yang sukses membuat Rusia merespons, dan respons itu punya konsekuensi. Sistem pertahanan udara dipindahkan dari garis depan ke kilang, depot, dan kota, sehingga perlindungan di dalam negeri jadi menipis di area penting. Lebih sedikit pertahanan di garis depan membuat konvoi pasokan Rusia lebih sering diserang dan menyelamatkan lebih banyak nyawa Ukraina. Presisi menggantikan teror brutal, sementara keseimbangan mulai berubah saat drone Ukraina menembus wilayah Rusia yang dianggap sebagai perisai kuat. Perisai itu ternyata lebih berlubang dari keju Swiss. Banyak sistem Rusia tua dipakai melebihi kapasitas, interseptor gagal, rudal meleset, dan puing jatuh ke pemukiman. Saat menangkis serangan drone Ukraina di kilang minyak Evipsky pada 20 Januari, rudal S-400 Rusia rusak dan menghantam apartemen, melukai warga sipil termasuk anak-anak, serta memicu kebakaran di rumah mereka. Di Beograd dan kota lain, warga kini hidup di bawah peringatan terus-menerus, seperti yang dulu hanya dialami Ukraina. Ironi ini sulit diabaikan. Senjata yang awalnya untuk melindungi warga kini malah membahayakan mereka. Klaim pertahanan kuat terasa hampa saat pelanggaran terjadi tiap malam. Mempertahankan sistem ini sangat mahal. Satu rudal pencegat harganya ratusan ribu dolar. Radar selalu aktif. Kru lelah, sumber daya cepat habis dan sulit diganti. Di dalam negeri, situasi di medan perang terus melemahkan pasukan Rusia. Pejabat Ukraina melaporkan kerugian Rusia mencapai angka yang mencengangkan, jauh lebih dari 1 juta sekarang. Pada beberapa hari, laporan menyebutkan korban melebihi 1.000 tentara per hari. Meski angka-angkanya diperdebatkan, skalanya sudah jelas. Kerugian bulanan melebihi kemampuan Rusia menggantikan pasukan terlatih. Unit datang dengan kekuatan kurang, wajib militer dipercepat tanpa persiapan. Rekrut penjara tetap digunakan. Pembelotan naik seiring tekanan. Ukraina justru mengandalkan teknologi. Drone untuk intai, serang, ganggu. Senjata presisi hancurkan target penting. Pertahanan udara berlapis kurangi risiko. Hasilnya ketidakseimbangan. Rusia kehilangan lebih banyak dengan hasil lebih sedikit, sedangkan Ukraina memaksimalkan sumber terbatasnya. Sementara itu, beginilah kondisi di Rusia. Ada banyak dari mereka. Teror energi tidak menghasilkan kehancuran, setidaknya tidak dalam kasus ini, karena Ukraina terus beradaptasi lebih cepat daripada Rusia dapat meningkatkan eskalasi. Serangan musim dingin memberi pelajaran, perbaikan menguatkan sistem, dan bantuan justru bertambah. Ekonomi Rusia tertekan sanksi, senjata presisi makin langka, dan kerugian kilang menggerus dana perang. Ukraina menjadikan musim dingin Rusia sebagai waktu belajar. Mereka makin tajam, sementara agresor terus memakai pedang tumpul yang justru melukai diri sendiri. Saat ini, pangkalan utama armada utara Rusia sedang tanpa listrik dengan banyak kapal perang mereka membeku di perairan dekat Murmansk. Kerusakannya juga nyata secara diplomatik. Membom kota saat pembicaraan di Abu Dhabi merusak kredibilitas dan menghancurkan klaim itikat baik mereka. Ini memperkuat posisi Ukraina di luar negeri dan dukungan di Eropa, Washington, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap serangan saat negosiasi membuat Rusia tampak kurang kredibel, bukan makin menakutkan bagi Ukraina. Eskalasi baru dari Rusia sering membawa sisi positif tak terduga. Hal itu menarik NATO lebih dekat dan memaksa aliansi untuk mengambil langkah penahanan dengan lebih serius. Setelah serangan terbaru, tidak ada keraguan sama sekali. Permintaan langsung diajukan untuk lebih banyak pertahanan udara, termasuk baterai Patriot, sistem SAMTI, IRIS-T, dan unit NASAM. Ini bukan amal, melainkan penahanan. Memberi Ukraina alat untuk menghentikan serangan yang bisa mengarah ke wilayah NATO. Dan kini, kemungkinan itu nyata. Rudal Rusia pernah mendekati perbatasan NATO secara berbahaya. Insiden di Polandia, baik puing atau salah sasaran, membunyikan alarm aliansi dan menunjukkan tipisnya batas yang ada. Satu rudal jatuh beberapa mil lebih jauh, membuat perang meluas ke wilayah NATO dan menyeret sumber daya serta komitmen yang tak ingin diaktifkan siapapun. Brussel juga memantau risiko lain dengan saksama. Jaringan energi Eropa terhubung,
sehingga serangan besar ke infrastruktur Ukraina dapat menyebabkan pemadaman di negara seperti Rumania atau Hungaria, serta mengubah perang regional jadi masalah benua. Itu sebabnya NATO bergerak sekarang, mempercepat latihan bersama puluhan ribu tentara di negara Baltik untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Rusia menyebutnya provokasi, NATO menyebutnya pencegahan. Satu kesalahan perhitungan bisa membuat konflik meluas ke wilayah tanpa keunggulan nyata Moskwa. Ketidakseimbangan serupa terjadi di keuangan. Defisit anggaran Rusia membesar, sanksi menghambat akses teknologi canggih. Produksi rudal tetap jauh di bawah tingkat sebelum perang. Sementara itu, Ukraina telah mendapatkan beberapa paket bantuan, sebagian besar ditujukan langsung untuk pertahanan udara dan sistem penangkal drone. Rusia makin bergantung pada pinjaman Tiongkok demi bertahan, meski jadi ketergantungan jangka panjang. Ukraina memanfaatkan industri dan rantai pasok sekutu. Perang ditentukan oleh siapa yang masih bisa menembak besok, bukan yang paling banyak menembak hari ini. Kini, keseimbangan ekonomi sangat menjauh dari Moskow. Berbicara tentang Tiongkok, Beijing dulu pernah memberikan dukungan vokal untuk kepentingan strategis Rusia, tetapi sekarang mereka berjalan di atas tali yang sangat tipis. Mereka menjaga perdagangan, terutama drone, komponen, dan energi, agar tidak sepenuhnya mengasingkan Moskow. Tekanan dan sanksi Barat yang meningkat memengaruhi rantai pasokan global, membuat perusahaan Tiongkok harus mengalihkan pengiriman, menanggung biaya kepatuhan lebih tinggi, dan mempertimbangkan risiko sanksi sekunder. Konflik ini mengubah Ukraina dan keseimbangan kekuatan dunia. Aliansi berubah, pemerintah meninjau prioritas, ekonomi menyesuaikan diri. Melihat ke depan, sulit untuk melihat jalan yang jelas menuju perdamaian. Kedua belah pihak semakin bertahan pada posisi mereka. Dengan setiap serangan, peluang untuk mencapai kesepakatan melalui negosiasi terasa semakin jauh. Sejarah menunjukkan, perang seperti ini tak hanya mengubah batas wilayah, tapi juga makna keamanan dan kedaulatan di dunia modern. Luka perang ini akan bertahan lama dan bisa mengubah tatanan global dengan cara yang baru mulai kita pahami. Perang kalah bukan hanya di medan tempur, tapi juga saat orang tak lagi percaya pada cerita yang mereka dengar. Rusia menyerang listrik Ukraina untuk melemahkan moral, tapi Ukraina mampu beradaptasi dan membalas dengan tepat. Ini membuktikan sesuatu. Alat-alat Rusia semakin tumpul pada saat orang-orang Ukraina semakin tajam. Ini bukan soal siapa yang paling tahan sakit, tapi seberapa lama sistem gagal bertahan dari akibat pilihannya. Ukraina bertahan, Rusia mulai retak, dunia menyaksikan,